Yang kami hormati Wakil Rektor 1 2 serta 3. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap dekan di lingkungan Unisola atau yang tinggi. Yang kami hormati Kepala Lembaga Penelitian tentang Wakil Masyarakat Unisola, Profesor Dr. Winnie LPISMP. Yang kami hormati Ketua Panitia KKN Tematik ke-19 tahun 2025, Bapak Pradipta seperti MSI, serta segenap ketua pelaksana. Dengan hormati Bapak Ibu sebagai dosen pemimpin lapangan KKN Tematik ke-19 tahun 2025. Serta yang akan mengatakan seluruh mahasiswa Unisola peserta KKN Tematik ke-19 tahun 2025, baik yang hadir secara langsung atau yang melalui platform Zoom. Bapak Ibu hari yang berbahagia, secara puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayangnya, kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan kurang suatu apa. Dan selawat mahal salam, kaum tertulang keluarga beliau Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dan bermasa, dan semoga beliau membalas cinta dan kita dengan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin amin. Hadirin dan peserta perluasan KKN yang berbahagia, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam pelepasan mahasiswa KKN Tematik berbudaya Unisola periode 19 tahun 2025 dengan tema Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas, Jumat 31 Januari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1446 Hijriah. Adapun acara pelepasan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara luring di GKP Unisola serta daring melalui platform Zoom. Dan untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustaz Ali Mustafa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Unisuna. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin beserta KKN yang berbahagia, berikutnya akan kita simak bersama sambutan Rektor Unisola kepada Profesor Dr. Mahyudin Gunawan SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 ya. Ini oh iya Wakil Rektor 1. Pangling Pak Andre itu sekarang diet keto jadi tambah kurus. Diet keto itu banyak yang di veto ya, tidak boleh makan karbohidrat, makan gula. Pak Andre Sugiono STMT PhD yang saya hormati, ini kalau ini benar ya, Wakil Rektor 2 Bapak Dedi Rusti SE Akuntan MSI, dan lagi doktor ya tahun ini. Yang saya hormati Pak PR3 Dr. Insinyur Komarudin Muhammad Komarudin ya, MT PhD. Yang saya sangat hormati Profesor Dr. Eni Pratiwi Adi STMT. Ini Ketua LPPM ini sebenarnya. Kalau di LPPM banyak profesornya. Sekretarisnya ini sudah diajukan profesor ya. Pesan saya jangan stres ya kalau ada perbaikan, karena contohnya yang Ketua LPPM ya tidak pernah merasa sulit sehingga selesai, yang penting jadi guru besar. Banyak teman-teman saya itu yang ada perbaikan kemudian tidak pernah digarap sampai sekarang ya, sehingga tidak pernah jadi guru besar ya, karena stresnya terlalu lama. Tidak ditumpuk-tumpuk lagi ya. Biasanya harus nulis jurnal kopus lagi ya. Sudah ada di Pak Dikti ya, bahwa dia itu calon guru besar, tapi makanya Pak Imam ini supaya sempurna, ketua sama sekretaris LPP-nya guru besar ya. Pesannya itu jangan ini putus asa ya, jangan menyerah ya. Unisula itu pejuang ya. Jadi kalau suruh koreksi, suruh tambah-tambah ya biasa lah. Biasa saja lah. Seperti kita makan, kalau makannya nggak cocok ya beli yang enak ya. Jadi masalahnya menjadi selesai. Dr. Imam Kusmar Kono, Kusmar Yono. Ini MPD ya. Ada juga Profesor Dr. Mutamimah SE MM ya, MSI. Ada juga Profesor Siti Thomas. Ini MS ya. Ya, saya ikut dia masalah minum air kelapa ya. Karena bikin sehat, bikin wajahnya, kata beliau, lebih kelihatan, lebih mudah ya. Banyak orang mendengarkan pidatonya beliau tapi tidak melaksanakan. Saya orang yang mendengarkan dan melaksanakan. Kemarin Profesor Atina itu
jamur tiram ya, jamur tiram ya. Saya cari produksinya tidak seperti mencari air kelapa ya. Agak sulit lari jamur tiram ya, harus nunggu 3 hari baru dapat ya. Itu sama ya khasiatnya awet muda juga ya. Jadi kalau bisa cari yang mudah itu punya temuannya Prof. Siti Thomas. Karena ada yang 24 jam. Dicari apa Mularsi itu jual kelapa itu 24 jam. Datang malam aja ada. Cuman harganya beda ya kalau kita datang jam 11. Tapi masih bisa kita beli ya. Nah, itu temuan-temuan dari lembaga penelitian yang berkontribusi terhadap pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Saya termasuk yang kampanye air kelapa ya, soalnya sudah membuktikan kalau air kelapa itu memang seperti yang ditemukan Prof. Siti Thomas. Sekarang jamur tiram itu lagi nyari di Shopee ya, karena dicari tempat-tempat. Tadi LPPM mau menemukan pukul pisang ya. Nanti moga-moga Pak Komar memproduksi pukul pisang ya. Karena beliau itu suka cari ini ya, cari duit di bidang sektor kewirausahaan. Jadi penting untuk mengimplementasikan hasil-hasil temuan di LPPM Unisula. Kalau kita close loop itu kan temuannya kita yang menggunakannya, kemudian kita yang merasakannya, sehingga kita kalau berbuat baik itu lebih mudah ya, lebih kuat. Yang saya hormati para mahasiswa peserta KKN periode 19 ya, tahun 2025 ini ya. Baik yang ini datang ketemu saya, terima kasih hadirnya di sini, juga yang secara daring. Yang saya hormati Bapak Ibu DPL ya, dosen pembimbing lapangan. Kemudian ini saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu ya, termasuk yang berada di ruangan ini ya, MC-nya ini MC universitas, suaranya bagus, pasti bisa menjalankan ini acara ini dengan khidmat sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silaturahmi itu mendatangkan panjang umur, kemudian mendatangkan rezeki ya. Warizkun karim, rezeki yang mulia ya. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi ikut KKN, kemudian lulus ya, punya pengalaman di KKN yang kadang tidak pernah dilupakan. KKN itu penuh dengan kenangan manis. Biasanya teman-teman KKN itu masih beberapa tahun, sudah lama tidak ketemu, sampai 30 tahun. Kowe eling ora, aku KKN bareng kowe, oh iya eling kowe. Kowe ketok tua ya. Pasti kamu nggak minum air kelapa. Oh iya, resepnya ngono tok. Resepnya minum air kelapa itu. Makanya peserta KKN kalau capek itu cari air kelapa ya. Itu di tempat-tempat KKN itu banyak ya. Karena ini tempat KKN-nya itu kan satu di daerah Genuk itu. Saya biasanya ini Kecamatan Genuk, kemudian Pedurungan,
Gayam Sari itu daerah penjual kelapa itu banyak sekali ya. Karena peminat air kelapa itu banyak ya. Tulisannya Prof. Siti Thomas itu sudah banyak yang dijalankan. Terutama kalau bulan puasa itu ya. Itu amalnya Prof. Siti Thomas itu ilmunya yang bermanfaat itu tidak terhalang oleh kematian. Jadi ilmunya itu terus-menerus mengantarkan pahalanya di dunia. Sekarang ini berapa banyak yang menggunakan ilmunya Prof. Siti Thomas. Prof. Siti Thomas tidak tahu kalau saya itu penganut apa yang ditulis itu dilaksanakan aja ya. Sampai istri saya heran, lu dengan kok yang reuni paling enom to ayo karena minum air kelapa. Banyak orang yang tidak tahu, terus begitu reuni teman-teman itu SMA itu pada minum air kelapa ya, karena dia percaya bahwa penemuan Prof. Siti Thomas itu banyak yang melaksanakan. Nah itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang tidak pernah putus ya. Kata Rasulullah itu ada 3 yang tidak pernah putus, anak yang soleh, kemudian amal jariah, kebaikan-kebaikan. Orang KKN itu berbuat baik itu tidak pernah putus, KKN-nya selesai, pahalanya terus menerus. Nanti kita tahunya di surga. Wih tiba karena guru-guru KKN itu saya masuk surga ya. Nah itu Prof. Siti Thomas di surga pasti kelasnya VIP ya. Karena hampir semua se-Indonesia itu promosinya itu penjual air kelapa itu pasti baca pertemuannya Prof. Siti Thomas dari Unisula itu. Anda jangan ragu. Nah, itu penjual itu kelapa itu ikut berkontribusi untuk memasukkan Prof. Siti Thomas di VIP surga ya. Nah itu karena sosialisasi ilmunya itu mereka ya. Kalau tidak percaya tanya Prof. Siti Thomas gitu kan. Kalau saya tanya ini nomor HP-nya gitu kan. Ya itu teman-teman mahasiswa nanti kalau KKN capek di daerah situ banyak penjual air kelapa ya. Harganya murah. Kalau belinya air kelapanya saja itu bisa separuh ya. Kalau langganan tapi ya. Tapi kalau sama kelapanya lebih mahal. Para mahasiswa yang nanti melaksanakan KKN, saya kira ini momentum yang bagus ya untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk dipraktikkan di masyarakat ya. Sehingga ada sinergisitas, ada hubungan yang saling mengkait sangat erat, sangat kuat antara ilmu yang dimiliki untuk diamalkan di masyarakat ya. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, keberkahan, kesehatan pada kita semua. Kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Maka la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kita sehat, kita diberi kesempatan waktu untuk menghadiri pembukaan pemberangkatan KKN periode 19 tahun 2025 ini, itu adalah rahmat Allah ya. Maka Allah akan menambah kenikmatannya. Tapi sebaliknya apabila kita melupakan, tidak bersyukur atas nikmat Allah, itu sesungguhnya azab Allah amat pedih. Maka saya mengajak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
meningkatkan keterpanggilan kita untuk melaksanakan kuliah kerja nyata ini dalam rangka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau mahasiswa sudah bersyukur, sudah membayar UKT sehingga berangkat KKN ya. Terus sudah bersyukur jaketnya cocok ya. Nomornya maksudnya. Wah, tambah ganteng kalau sudah pakai jaket KKN. Itu apa kita menjadi pede, percaya diri maksudnya. Kita sudah dibekali oleh para narasumber untuk memberikan yang terbaik di KKN, dan hari ini kita mengikuti pelepasan KKN periode 19 tahun 2025. Dengan bersyukur kita akan menambah kenikmatan. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Allah ya, untuk setiap saat itu kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mengingatkan kita itu Allah saja bersolawat, para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ayat itu dilanjutkan, karena Allah dan malaikat saja bersolawat, maka bersolatlah kamu kepada Muhammad dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Maka apabila kita bersolawat satu kali, solawat itu intinya, isinya adalah ya Allah berilah tambahan rahmat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berilah tambahan rahmat ya Allah kepada Rasulullah. Maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Kalau kita baca sholawat 33 kali, maka ada nolnya tambahan 1 kali, 330 ya. Allah memberikan rahmat kepada kita amat banyak. Rahmat itu sering dipakai nama orang ya. Nah itu diberi rahmat itu. Nah itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dicukupi semua kebutuhan di dunia dan dicukupi semua kebutuhan di akhirat. Apa yang dipikirkan itu dibutuhi, didengar oleh Allah, maka turunlah rahmat Allah. Kita pengen KKN itu supaya nilainya A ya. Ya, rahmat Allah turun. Kita ingin berbuat baik dengan KKN ini yang dibimbing oleh para Bapak Ibu DPL untuk berbuat baik. Kita tambah punya jaringan dengan pemerintahan ya, terutama di pemerintahan kelurahan sama kecamatan dan kabupaten kota ya. Tidak sampai ke presiden ya kalau KKN itu. Paling tinggi itu Pak Bupati ya. Kalau di Semarang Bu Wali Kota ya. Bu Ita sama nanti diganti Bu Wilujeng. Wilujeng Agustina ya. Itu apa, kita punya jaringan dengan kawan-kawan. Kita tidak menyangka kawan kita itu tiba-tiba teman konco KKN ku saya kita jadi menteri ya. Disi pas KKN jadi roto plongo-plongo ya. Tapi tangan Tuhan itu, tangan Allah itu menjadikan dia jadi menteri ya. Maka jaringan itu menjadi penting di KKN interdisipliner ya. Tiba-tiba koncoku KKN itu jadi bupati ya. Ada juga konco KKN terus jadi suami istri ya. Nah itu Abdurrahim itu ketua, tadi lupa ya yang saya hormati, ketua KKN dan timnya ini yang ahli itu kalau nangani perjodohan di KKN ya. Anak hukum dapat orang hukum ya, karena ini jumlahnya banyak nih ya. Pesertanya itu interdisiplin. Kedokteran itu 32 ya. Kemudian teknik itu 17,
Fakultas Hukum 246 ya. Fakultas Ekonomi itu 28 karena ada periode genap ganjil. FAI itu 143 ya. Kemudian FTI itu 23, psikologi itu 167. Fakultas Ilmu Keperawatan itu 49 ya. Bahasa, Sastra, dan Budaya ini fakultas baru 17 ya. Fakultas Kedokteran Gigi kosong, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu 5, Fakultas Farmasi kosong itu karena sudah semester yang kemarin. Fakultas Ilmu Komunikasi itu 98. Nah, itu karena nasibnya sama, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah itu pagi ketemu kue meneh, siang podo wae kue meneh. Akhirnya tiba-tiba kue apian ya. Ah ya, terus bojo yo. Ah itu akhirnya jadi bojo itu. Ah itu Pak Ketua itu banyak interdisipliner. Tapi sama-sama generasi khairul ummah ya. Karena mahasiswa Unisula kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Unisula itu kalau urusan KKN dapat jodoh itu memang bibitnya very unggul ya, varietas unggul itu. Kalau itu generasi terbaik yang bermanfaat bagi umat manusia, bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi pasangan hidupnya. Dengan cara ta'muruna bil ma'ruf, berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itu maka banyak di dosen itu Fakultas Hukum itu DPL-nya ada yang suami istri alumni Unisula itu Pak Abdurrahim sengaja itu milihnya. Itu loh contohnya pas KKN dapat suami istri ya itu. Sekarang jadi DPL, nanti kalau mau diwawancara silakan ya. Itu suami istri jadi DPL. Saya lihat, wih ini suami istri entoke pas KKN ya. Tapi hukum ketemu hukum. Atau pas KKN ya, pas KKN cuman deg-deg orang wani ngomong, nembake setelah KKN rampung ya. Hukum wani ini saiki. Itu Allah memberi kekuatan. Akhirnya diterima, maka sekarang sudah punya anak, anaknya soleh-soleh. Itu nikmatnya kita bersyukur ketika masuk KKN. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat ber-KKN pada seluruh mahasiswa ini. Jumlahnya 825 yang ikut KKN, sangat banyak. Semoga bahagia selama KKN, banyak bahagianya daripada susahnya gitu. Itu yang doakan banyak ya, Bapak Ibu Anda mendoakan, terus Ketua Panitia pasti mendoakan tuh Pak Abdurrahim itu, sama ini Ketua Lemlit, pengurus LPPM, semua yang hadir mendoakan supaya KKN ini menjadi momen yang membahagiakan, selalu terkenang di dalam kehidupan Anda. Karena KKN itu kebanyakan memori baik ya. Kalau memori buruk itu bukan di KKN ya. Kalau memori buruk itu pas ujian skripsi diseneni dosennya. Nah itu, waduh dosenku jan elek banget ya. Nah itu kesan ujian skripsi ya. Sekarang sudah nggak ada yang ujian skripsi yang mendolimi mahasiswa, tapi sudah memuliakan mahasiswa. Tapi ada juga kesan-kesan yang buruk ya. Tapi buruk biasanya kalau orang tuanya telat ngasih ini kan jatah per bulan, itu buruk gitu. Aduh, ini bon di warung makan dulu gitu. Nah, itu buruk. Tapi buruk membawa kebaikan. Karena menjadikan kita lebih disiplin, lebih punya keberanian untuk utang ya. Utang ke, kalau dulu Pak Cuplis ya, Pak Cuplis. Kalau di sini maknya itu jago nyatet mahasiswa le, gue
Semene loh, Le. Nanti kalau sudah dikirimi bayar. Nah, ada juga yang lupa bayar, akhirnya setelah bekerja ke sini ke maknya. Dulu saya belum bayar. Oh, ya wes, kowe sik kelingan toh. Oh, ya wes. Jadi nggak ditagih oleh Allah nanti di alam barzah. Itu KKN itu di sebagian besar itu adalah event yang menyenangkan. Saudara-saudara, ketika melaksanakan KKN itu adalah kegiatan formal akademik, ya. Bukan kegiatan kurikuler, karena itu masuk kurikulum. Seperti kuliah, ya. Seperti nyusun skripsi, ya. Sama itu. KKN juga kegiatan akademik. Sehingga saudara akhirnya itu mendapatkan nilai. Insya Allah nilainya A, ya banyak A-nya, ya. Jadi akan dinilai oleh DPL, akan dinilai oleh gabungan, kadang Pak Lurah ya ikut nilai. Kadang Pak Lurahnya baik, karepnya DPL saja ya. Nah itu nanti direkapitulasi oleh LPPM sehingga outcome-nya itu nilai kegiatan akademik. Untuk sukses KKN dimulai dari harus hadir di lapangan untuk mengetahui ya seperti pembekalan DPL kemarin, problematikanya apa ya, apa yang terjadi di situ, kelemahan-kelemahan yang dibutuhkan itu apa ya. Baru kita nyusun program ya. Program itu ada daftar program dan ada biayanya. Kemudian diimplementasikan, dijalankan program itu ya. Ada program fisik, ada program non fisik, atau gabungan antara fisik dan non fisik. Nanti berakhir pada membuat laporan KKN secara kelompok, karena saudara berkelompok ada berbagai macam fakultas, sehingga ketika nyusun program itu lebih interdisipliner. Kalau saya sebagai rektor itu mengharapkan ini ada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan di tempat KKN, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik ya, sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Problemnya apa yang menonjol. Jadi kalau ayatnya itu walladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi KKN itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, karena sesungguhnya berbuat kebaikan di KKN itu adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan sesungguhnya kebaikan itu berguna untuk dirimu sendiri. La nukallifu nafsan illa wus'aha itu artinya ketika Anda KKN itu disesuaikan dengan kemampuan Anda yang diberikan oleh Allah. Karena yang maha kuasa, yang maha mengatur itu Allah. Beda-beda. Karena ayatnya la nukallifu. Ada orang yang premium, ada yang orang yang ini ya low, artinya rendah, ada yang middle, tengah-tengah ya. Semuanya disayangi Allah. La nukallifu nafsan itu, kalau kita berbuat kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Ayat itu ditutup yang berbeda-beda itu semuanya ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Semuanya mahasiswa KKN akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di surga yang kekal dan selama-lamanya. Jadi itu perintah Allah untuk KKN itu mengimplementasikan ilmu kita, namanya aja KKN ya, kuliah kerja. Kalau orang Sumatera kerja, kalau orang Semarang kerja, pakainya A ya. Kalau orang Inggris work, you work strong. Nah itu, Anda itu bekerja, berbuat kebaikan yang nyata.
Kalau ayat yang lain itu dilanjutkan. Kalau berbuat baik itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, itu di dalam anggota KKN itu satu kelompoknya ada banyak disiplin ilmu. Maka berkelompok, bekerja sama. Wa ta'awanu itu bekerja sama untuk kebaikan, bekerja sama untuk takwa. Yang tidak boleh adalah bekerja sama untuk kejahatan. Tidak boleh juga bekerja sama untuk menimbulkan permusuhan. Maka di KKN itu hindari, Allah melarang kita itu bermusuhan sesama KKN. Tujuannya sama KKN itu supaya kita bisa berbuat baik pada tempat lokasi KKN dan nantinya kegiatan akademik itu kita lulus. Nilainya A ya. Nah, itu cita-citanya sama. Maka di dalam menyusun program, mengidentifikasi kebutuhannya apa ya bersama-sama untuk kebaikan di tempat KKN itu. Tidak boleh ketika mencari masalah itu timbul permusuhan, tidak boleh. Ya kita kan tujuannya podo. Karena tujuan sama maka kita saling bekerja sama, tidak boleh bermusuhan. Ketika nyusun program juga gitu, program yang paling prioritas di tempat ini yuk iki kita putuskan, ini yang kita kerjakan. Ketika melaksanakan program ya kita itu bukan Allah kun fayakun ya, pakai ayat juga la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang kita rencanakan belum tentu nanti terrealisasi 100%. Mungkin hanya 60%, alhamdulillah. 100% alhamdulillah juga. Tidak dilaksanakan, alhamdulillah bisa nyusun program itu. Itu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat ini kurang banyak didengarkan pada mahasiswa KKN, maka saya sampaikan. Sehingga kita itu tidak merasa berat mengikuti KKN. Kita itu merasa bahagia. Karena kita itu kata Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita berbuat baik. Allah yang menentukan kemampuan kita. Tapi nanti di akhir kuliah kerja nyata itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang disebut hum fiha khalidun, kebahagiaan yang abadi. Maka KKN itu indah ya. Kalau ketemu orang KKN, kowe konco KKN. Pas reuni KKN itu isinya bahagia, makan-makan terus diskusi seneng. Nah itu lebih semangat lagi kalau jadi pacarnya terus jadi bojone ya, itu sergap itu kalau rapat alumni ex KKN, wah sergap itu bagi sergap teman-teman. Nah aku entuk bojone ngono, itu jadi itulah yang disebut ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Kebaikan itu akan mendapatkan kita di dunia itu kebahagiaan surga. Karena surga itu ada dua, surga yang di antara langit dan bumi, dan surga nanti di ketika pasca perhitungan di padang mahsyar. Jadi kalau sering makan air kelapa yang prostitusi itu bahagianya di dunia, tapi bahagianya juga di akhirat. Karena kalau sudah minum air kelapa itu semangat, kerja keras, baik, banyak kebaikan, maka kita masuk surga. Maka penemunya itu pasti di surga itu fit, itu menemu sebuah manfaat yang hebat ya. Nah, itu fungsi KKN itu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada ketika saudara pelajari dari semester 1 sampai 6 atau 1 sampai semester 7. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, keberkahan, kemuliaan, kemudahan-kemudahan pada seluruh mahasiswa KKN dan DPL serta pengelola KKN ini. Sukses nanti, wal awalu wal akhiru. Kita awal berangkat, nanti akhir kita pulang dengan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan milik Allah,
kita di KKN itu adalah momentum yang baik, cerita baik tentang KKN. Ketika saudara ikut program S1 itu ada cerita baik ya. Nanti terakhir cerita baik di wisuda ya. Wisuda itu kadang meneteskan air mata. Ibu bapak kita juga meneteskan air mata, anak kita sudah di wisuda. KKN juga begitu ya. KKN itu wahana kita mendapatkan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi KKN periode 19 ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Henny Pratiwiati selaku Ketua LPPM beserta pengurusnya. Terima kasih juga pada para WR 123 yang hadir. Terima kasih pada para DPL, Bapak Ibu DPL yang nanti membimbing para mahasiswa. Terima kasih juga kehadiran peserta KKN para mahasiswa Unisula, baik yang luring maupun yang daring. Semoga menjadi kebaikan kita semua yang mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan akhir yang baik, mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah putus karena kita menghadiri acara ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan seluruh peserta pasar KKN hadir di sini dan di foto Zoom. Akhirnya berikutnya yakni penyerahan jaket KKN dari Rektor Unisula kepada perwakilan mahasiswa peserta KKN sebagai tanda kesiapan menjalankan kegiatan KKN periode 19 tahun 2025. Kepada perwakilan peserta KKN kami silakan untuk menempatkan diri. Dan yang hormat dan mengundang Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto Isabel untuk berkenan menjalankan jaket KKN kepada perwakilan peserta. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan lanjutkan dengan berfoto bersama. Mohon izin tolong bergabung dan Bapak Ketua Pelaksana KKN. Otomas dan Putar Lima. Bergabung bersama. Lima. Boleh langsung disulang dulu, Bro. Baik, sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah. Mereka dan sekarang masing-masing. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa setelah acara ini tutup, akan dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis mahasiswa KKN periode 19 tahun 2025 dengan pelepasan burung berputut yang akan dilaksanakan di lobi gedung Boyong bersama atau di KPU Solo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk semakin menambah keberkahan acara pada pagi hari ini dan
Ya, mohon kelancaran kegiatan KKN akan berikan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Agung Sultan. Kepada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah, ya ilahana wa ilaha kulli syai' anta rabbuna wa rabba kulli syai' anta ar-rahman anta ar-rahim anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin kami hormati dan seluruh peserta pelepasan tanda yang kami panjatkan. Demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pelepasan tanda yang masih sudah ini selama periode 19 tahun 2025. Kami sampaikan kembali bahwa setelah acara ini ditutup akan dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis peserta KKN periode 19 tahun 2025 dengan pelepasan burung bertutur yang akan dilaksanakan di depan lobi gedung kuliah bersama Unisula. Dengan hormat kami mengundang Bapak Rektor Unisula, Bapak Wakil Rektor, Kepala LPPM beserta jajaran, Ketua Panitia KKN dan perwakilan mahasiswa KKN periode 19 tahun 2025 untuk berkenan mengikuti acara simbolis pelepasan burung perkutut. Dan untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama 1, 2, 3. Sing kena mau bineta. Sing kena mau bineta.